Selamat sore, saya kasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, Anda mungkin sudah menduga ya, saya tidak sedang ada di Jakarta, tidak sedang ada di Kelapa Gading. Saya sedang ada di satu tempat yang biasa dipakai oleh gereja-gereja, sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan seperti ratrat di daerah Puncak. Dan ini dekat sekali dengan beberapa tempat wisata yang cukup ramai di sini. Dan memang suasananya agak berbeda ya, lebih hijau, suara air gemericik, suara angin berembus, lalu udara yang sedikit lebih segar ya. Biarpun barangkali kalau kita ukur tingkat polusinya ya nggak beda-beda banyak dengan Kelapa Gading, tapi paling nggak di sini agak lebih tenang. Dan mungkin itu yang menjadi alasan kenapa orang kota seperti kita, gereja di kota seperti kita suka sekali mengadakan acara di tempat-tempat seperti ini. Kita mau mencari ketenangan supaya kita bisa berkumpul bersama, belajar hal yang baru, keluar dari kesibukan sesaat kita mundur. Dan itu memang asal kata retreat ya, mundur sejenak. Tapi memang kalau kita membaca dalam Alkitab, misalnya di kitab 1 Raja-Raja, ketika Nabi Elia sedang bergumul dengan satu pergumulan berat dalam hidupnya, dan dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke puncak sebuah gunung yang namanya Gunung Horeb. Dan di gunung itu Elia berusaha menemukan Tuhan. Dan mereka dikatakan di kitab itu ketika angin kencang menderu, guntur, guru, petir, membahana, api yang luar biasa, justru di situ Elia tidak menemukan Tuhan. Tetapi ketika keadaan tenang, angin sepoi-sepoi berhembus, disitulah Tuhan berbicara kepada dirinya. Tuhan kita temukan dalam ketenangan. Atau kalau itu susah dong ya Pak ya, kalau kita tinggal di kota besar, tidak mungkin kita setiap saat pergi ke tempat yang tenang. Bahkan di tempat tenang seperti ini pun sebetulnya nggak tenang-tenang banget ya. Rame, hanya beberapa belas meter dari sini adalah jalan besar yang sangat ramai ya, mobil-mobil besar, bus, truk, lalu di manakah kita menemukan ketenangan? Ketenangan yang sejati mungkin akan kita temukan dalam diri kita, saudara-saudara. Kalau kita mau berhenti sejenak dari semua yang ribut, yang bising dalam pikiran kita mau menenangkan diri, berdiam sejenak, dan kali disitulah kita akan bisa mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan yang tidak selalu, bahkan saya yakin hampir selalu tidak berbicara lewat hal yang bising, yang memekakkan, tapi Tuhan yang berbicara dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam waktu di mana kita mau duduk diam dan mendengarkan apa yang Dia kehendaki. Dan keheningan itu, ketenangan itu sebenarnya bisa kita temui di mana saja, di rumah, di kamar, di tempat kerja, bahkan di mall yang berisik pun. Kalau kita mau berdiam sejenak, mengheningkan diri kita, menenangkan pikiran kita, dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Kiranya malam hari ini dalam istirahat kita bisa menemukan juga Tuhan yang bekerja, bicara kepada kita semua, memberikan ketenangan, menyatakan apa yang menjadi kehendak. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada hari ini, di mana kami boleh melewati hari dengan berkat penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk segala yang telah Engkau anugerahkan, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami setiap waktu, setiap saat, hanya dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya hanya dengan berserah diri, kami akan dimampukan untuk menjalani setiap waktu, setiap hari, setiap pergumulan, bukan hanya dengan kekuatan kami sendiri, tetapi terutama dengan apa yang boleh Tuhan anugerahkan, hikmat,
kesabaran, ketekunan, iman percaya yang akan memimpin kami setiap waktu. Dengan itu juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah setiap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia, kami percaya Tuhan saja yang menguatkan, Tuhan yang memimpin setiap kami, mulai dari presiden hingga setiap warga negara, sehingga boleh melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk setiap kami yang menjadi bagiannya, biarlah apa yang sudah Tuhan percayakan, boleh kami kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga lewat persekutuan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Kami mau berdoa untuk saudara kami, untuk keluarga-keluarga dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi, ekonomi, relasi, dan terutama pergumulan kesehatan. Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam berbagai kondisi kesehatan, yang tengah dirawat di rumah maupun di rumah sakit, tengah menjalani pemulihan, tengah menjalani satu perawatan, atau mungkin sedang bergumul dengan rencana perawatan. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Bapak Andris Theodorus, untuk Ibu Kim Hwa, dan untuk Bapak Kunjung. Kami percaya Tuhan akan terus menguatkan mereka, memberkati keluarga yang mendampingi mereka juga. Kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, gereja, bangsa dan negara kami, dan juga istirahat kami malam hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.